Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Gandoria. Apa kabar Anda di siang hari ini? Seperti biasa kembali bersama saya Dewi Lestari yang menemani Anda kita pada podcast hari ini. Dan jangan lupa kita masih selalu menunggu kesetiaan Anda untuk mengikuti podcast kami. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Kominfo Pariaman. Saat ini kita di Kota Pariaman baru kemarin ya Sobat Gandoria ya, itu melaksanakan pencanangan Pekan Imunisasi Dunia atau lebih akrab dikenal dengan PID. Nah, sebenarnya PID itu apa? Hari ini kita sudah bersama Bapak Rio Arisandi, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pariaman. Apa kabar nih Pak Rio? Tapi orang lebih akrab panggil Bang Rio ya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Rio? Alhamdulillah kabar baik. Semangat ya untuk menyambut Pekan Imunisasi Dunia ini. Semangat. Nah, berbicara masalah PID itu sebenarnya kita pengen tahu dulu sebenarnya imunisasi itu apa sih Bang? Oh iya, imunisasi bisa kita artikan seperti ini ya, pemberian suatu zat antigen yang akhirnya nanti menimbulkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu ya. Jadi suatu penyakit tertentu, istilah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi bukan seluruh penyakit. Jadi penyakit-penyakit tertentu untuk zat tertentu juga yang diberikan oleh vaksin tersebut atau antigen tersebut. Gimana dengan vaksin? Itu kan juga merupakan pemberian kepada zat tertentu. Sebenarnya vaksin itu apa sih? Sebenarnya hampir sama, cuman kadang-kadang orang menyamakan. Jadi vaksinnya istilahnya adalah pemberiannya, sedangkan imunisasi itu adalah terbentuknya kekebalan imun, nanti terbentuknya kekebalan. Jadi ibaratnya istilahnya vaksinnya adalah sungainya dan imunisasi itu adalah muaranya gitu. Jadi yang diharapkan dari pemberian vaksin itu adalah terjadinya imunisasi di tubuh kita masing-masing gitu. Itu dasarnya dulu ya. Nah, berbicara masalah Pekan Imunisasi Dunia atau PID, sebenarnya itu apa tuh Bang yang PID itu sebenarnya? Oh, jadi istilahnya ini adalah gerakan serentak ya di seluruh dunia. Jadi lebih dari 180 negara melaksanakan ini pencanangan supaya nantinya diharapkan cakupan imunisasi di masing-masing negara yang ada di seluruh dunia ini mencapai target sehingga nantinya herd immunity baik itu di negara masing-masing dan seluruh dunia tercapai, sehingga penyakit-penyakit yang diharapkan bisa dieliminasi dan dieradikasi itu bisa juga tercapai. Nah, kalau kemarin itu kan ada pencanangan BIAN sama PID dan BIAN itu. Nah, BIAN itu sendiri itu apa itu Bang? BIAN singkatan dari Bulan Imunisasi Anak Nasional. Istilahnya ini adalah kita di Indonesia untuk tahun ini dicanangkan di bulan Mei besok. Jadi istilahnya di dalam BIAN ini juga ada kita mencanangkan pelaksanaan imunisasi bagi anak-anak kita dalam rangka untuk mencapai cakupan imunisasi yang sudah ditargetkan pemerintah gitu. Baik itu IDL dan juga imunisasi lanjutan yang kita berikan pada anak dari 0 sampai yang 9 bulan IDL dan 9 bulan sampai 59 bulan juga nantinya bagi imunisasi lanjutan pada usia anak sekolah. Untuk persiapannya sendiri oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman dalam rangka PID dan BIAN ini gimana itu? Ya, kita udah koordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan juga sudah dilakukan peninjauan oleh Kementerian Kesehatan terhadap sasaran kita yang ada di sini. Terus kita juga sudah membuat micro planning ya, mappingnya berapa jumlah bayi yang akan kita jadikan sasaran imunisasi. Juga kita koordinasi dengan provinsi mengenai masalah sarana dan prasarana nanti akan mendukung untuk dalam hal pelaksanaan imunisasi. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah koordinasi kita di dalam pemerintahan Kota Pariaman sendiri dalam hal untuk pendukungan dalam segi operasional. Untuk di satu lokasi mungkin di Pariaman ini mungkin untuk pelaksanaan itu bagaimana, atau di setiap desa seperti apa prosesnya? Iya, tidak di satu lokasi ya. Mungkin kalau misalnya bisa kita bikin pencanangan satu lokasi bisa juga. Tetapi dalam hal ini karena kita nanti akan mengejar ideal di masing-masing desa dan kelurahan, dan juga kita ingin mencapai UCI ya,
desa Uci di seluruh desa. Jadi kita akan melaksanakan di seluruh desa dan kelurahan dan juga di sekolah-sekolah yang ada di seluruh di Kota Pariaman ini. Nah, berbicara masalah imunisasi itu kan setiap minggu atau setiap bulan ya pelaksanaannya di setiap desa setiap bulan ya. Nah, itu bagaimana perkembangannya dari bulan ke bulan untuk Kota Pariaman sendiri? Oh, memang ya untuk perkembangannya apalagi di tahun terakhir ini memang semenjak adanya pandemi Covid memang semakin berkurang ya. Jadi makanya ini yang kita ingatkan lagi melalui PID dan BIAN ini supaya masyarakat sadar dan paham akan artinya imunisasi bagi anak mereka. Nah, terkadang kan sering gitu ibu-ibu gitu ya. Nah, kemarin anak saya nggak imunisasi ini loh. Nah, tiba-tiba udah imunisasi ini. Nah, itu apa berpengaruh kepada anak itu atau bagaimana, harus lengkapkah sementara usianya sudah melanjut seperti itu? Ya, makanya di BIAN ini ada namanya istilah kejar ya. Jadi kejar ini, jadi anak-anak mungkin yang belum lengkap imunisasinya di imunisasi dasar lengkap tersebut akan kita lengkapi di program BIAN ini. Jadi anak-anak yang umurnya 0 sampai 9 bulan sampai 59 bulan yang belum lengkap imunisasi dasar lengkapnya, kecuali dia kan ada HB0 dan BCG ya. Kalau belum lengkap, kalau HB0 nggak mungkin karena HB0 kita laksanakan di dalam 24 jam kelahiran. Nah, bisa kita lengkapi di dalam BIAN ini, program kejar nih. Nah, untuk masalah waktunya tuh kita udah ada waktu-waktunya. Nah, beratnya memang di tahun terakhir ini karena selain kita melaksanakan PID, BIAN, kita juga melaksanakan ini ya. Kita juga melaksanakan vaksinasi COVID gitu. Jadi memang di tahun ini memang sangat berat pekerjaan kita dan kita minta pengertian kepada masyarakat. Jadi dalam artian kita melaksanakan imunisasi ini bukan hanya sekedar mencapai target atau apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi yang paling penting bagi kita adalah menjaga kesehatan masyarakat, terutama nanti generasi kita. Karena memang pengertian imunisasi dan vaksin tadi adalah untuk membekali diri terhadap penyakit tertentu gitu. Jadi memang ada penyakit yang harus kita siapkan kekebalan tubuhnya melalui imunisasi gitu. Kita masih berbicara masalah BIAN terus PID. Nah, masih penasaran kan BIAN itu seperti apa dan PID itu bagaimana? Setelah yang berikut ini kami kembali. Ya. Baik sahabat Gendoria, kita masih bersama di podcast Radio Gendoria Dinas Kominfo Kota Pariaman, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya channel YouTube kami di Kominfo Pariaman. So, pastinya berbagai macam informasi bakal bisa Anda dapatkan di channel YouTube kita. Jadi kalau penasaran ya tinggal klik, jangan lupa dong loncengnya gitu. Nah, kita masih bersama Bang Rio Arisandi, salah satu kabid yang cukup terpopuler karena bagiannya itu adalah pencegahan penyakit ya Bang ya, pencegahan dan pengendalian penyakit. Jadi apapun jenis penyakitnya bisa dicegah kalau berurusan dengan Bang Rio Arisandi. Terkecuali penyakit kalau kekurangan duit. Oke, kita masih berbicara masalah imunisasi, Bang. Nah, sebenarnya imunisasi itu kapan sih waktu yang tepatnya gitu? Terus apa-apa aja jenis imunisasi yang wajib untuk anak-anak? Ya, ini yang perlu dia kan nantinya kalau untuk anak-anak dia kan ada imunisasi dasar lengkap dan ada imunisasi lanjutan. Nah, dalam artian ini yang sebenarnya dari mulai usia bayi baru lahir itu udah diimunisasi. Nah, yang jadi sasaran kita di imunisasi dasar lengkap itu ada 5 jenis imunisasi ya. Di sini ada juga waktunya, di mana pertama adalah pemberian imunisasi HB0, pemberian imunisasi untuk hepatitis di usia 0 jam sampai 24 jam kelahiran bayi. Setelah itu pada usia 1 bulan juga diberikan imunisasi BCG untuk pencegahan TBC dan juga polio tetes 1. Di usia 2 bulan ada pemberian pentavalen, imunisasi DPT HB AIB 1, polio tetes 2, dan di usia 3 bulan juga ada DPT HB AIB 2 dan polio tetes 2. Di usia 4 bulan ada DPT HB AIB 3 dan polio tetes 4.
Nah, di usia 9 bulan nanti juga kita berikan imunisasi campak rubella. Itu untuk imunisasi dasar lengkap. Nah, selanjutnya ini masih banyak nih imunisasi ini memang kalau kita terangkan memang banyak istilah-istilahnya kan. Setelah juga nantinya di usia 18 bulan juga nantinya pemberian booster dari imunisasi campak rubella ini dan juga pemberian imunisasi DPT HBIB. Nah, selain dari imunisasi dasar lengkap, kita juga nantinya di dalam SPM ini ya pelayanan kesehatan dasar kita juga wajib memberikan imunisasi pada usia anak sekolah, yaitu pada kelas 1 SD pemberian imunisasi campak rubella dan imunisasi DT. Pada kelas 2 SD kita berikan imunisasi TD. Kalau pada kelas 5 juga kita berikan imunisasi TD dan HPV1 dan pada kelas 6 kita berikan HPV2 gitu. Jadi sangat lengkap. Banyak sangat lengkap. Nah, jadi kebayang kalau dia tusuk 1 2 3 gitu bisa kecil. Nah, ada kan ada waktu-waktu tertentu enggak langsung tiap bergiliran harus tidak gitu. Enggak ya. Nah, terkadang kan biasanya itu ada nanti demam. Nah, itu seperti apa? Itu memang hal yang wajar. Ya, hal yang wajar. Sebenarnya ini yang harus disadari masyarakat ya. Jadi ada yang benda asing masuk ke dalam tubuh itu sebenarnya memang ada reaksi alergi yang wajar seperti ada ruam atau misalnya ada alergi atau misalnya ada terjadi demam. Demam mungkin setengah hari. Tapi insya Allah ya itu istilahnya kalau dalam bahasa kesehatan KIPI namanya. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, biasanya kan ini ada orang beranggapan yang sekarang kan vaksin ini kan lagi jatuh ini permasalahannya karena banyaknya isu-isu yang digoreng, istilahnya isu-isu yang tampil di media sosial, vaksin itu membuat inilah, membuat itulah. Nah, ini harus kita sadari gitu. Jadi vaksin ini adalah diberikan kepada masyarakat atau pemberian imunisasi ini itu memang sudah melalui uji klinis yang sangat-sangat matang gitu. Dan itu sudah melalui uji klinis yang berpuluh-puluh kali atau bahkan sampai ribuan kali, makanya baru diedarkan masyarakat, dilaksanakan dan itu sudah mendapatkan persetujuan dari lembaga yang menjamin bahasanya keamanannya atau halalnya mungkin dari kalau masalah keamanannya mungkin dari BP POM dan juga masalah halalnya dari ini ya dari MUI gitu. Jadi memang sudah siap dari masyarakat dan dalam hal ini dan sudah kita laksanakan ya KIPI yang terjadi itu banyak adalah KIPI ringan istilahnya ya. Nah, berbicara kembali kita masalah PID. Nah, imunisasi. Kalau nyebut PID tuh takut salah, Bang. Soalnya kalau ditambah belakangnya jadi misalnya nama seseorang jadi inget masa lalu kan gitu. Makanya Fandi agak galau kalau dengar PID itu. Oke. Berbicara masalah pekan imunisasi dunia dan bulan imunisasi anak nasional. Nah, itu gimana nih Dinas Kesehatan kan ibu-ibu pada karena pandemi jadi ada trauma untuk imunisasi. Itu apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri untuk mengajak ayo kita ikuti salah satunya dalam hal ini sekarang ya kita berikan edukasi kepada masyarakat sambil bincang-bincang dalam podcast ini dan juga kita melaksanakan PID pencanangan ya kita undang seluruh puskesmas, kepala OPD dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Preman ya, organisasi profesi dalam hal untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwasanya dalam zaman sekarang itu vaksinasi ini penting. Vaksinasi ini ibaratnya adalah asuransi bagi anak kita. Jadi jika anak kita terserang penyakit tertentu tersebut dia sudah siap. Jadi sekurang-kurangnya walaupun mereka terkena penyakit itu tidak menimbulkan kematian atau tidak menimbulkan sakit yang lebih membahayakan. Jadi sakitnya ringan. Jadi ini yang harus kita pahami masyarakat bahwasanya kenapa imunisasinya banyak gitu kan. Memang kalau istilah imunisasi ini atau vaksin ini dipersiapkan untuk suatu penyakit. Jadi tidak di satu kali vaksin itu untuk seluruh penyakit tidak gitu. Kalau gitu mau gitu. Mana orang jual yang itu gitu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri kapan rencananya, Bang? Sebenarnya bisa udah dalam hal ini kita bisa mulai di waktu sekarang ya. Tapi berhubung mungkin sekarang kita bulan puasa dan kita sudah juga koordinasi dengan pimpinan dan kita sudah koordinasi dengan dinas terkait di provinsi ya. Kita insya Allah nanti habis lebaran kita langsung tancap gas ya dalam
dalam hal untuk pemberian imunisasi, dan kita ingin meyakinkan masyarakat nih melalui media sosial dan secara langsung ya, bahwasanya apa yang kita berikan ini pelayanan masyarakat ini adalah yang terbaik gitu. Jadi vaksin ini adalah produk terbaik yang diberikan oleh industri yang ada di Indonesia, baik di Indonesia atau yang dari kita impor misalnya kan, itu memang sudah melalui pengujian dan kita dalam pelaksanaannya pun kita tenaga kita sudah kita latih ya berulang-ulang kali. Jadi kalau memang ada terjadi sesuatu hal dalam pelaksanaannya, kita akan cepat untuk meresponnya di mana letak kesalahannya gitu. Oke, kita masih berbincang-bincang sambil nunggu buka puasa, karena nanti kabarnya Fandi ada Bang Rio traktir kita buka puasa bareng di rumah masing-masing maksudnya. Kita virtual buka barengnya, masih pandemi COVID gitu. Oke, kita kembali setelah yang berikut ini. Sahabat Gandoria jangan kemana-mana. Baik sahabat Gandoria, kita masih berbincang di kesempatan hari ini, masih di podcast Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman, membahas tentang PID dan BIAN. Harus lurus-lurus nyebutinnya PID dan BIAN gitu loh. Jadi sahabat Gandoria, PID itu Pekan Imunisasi Dunia dan BIAN itu adalah bulan imunisasi anak nasional, dan itu adalah kegiatan sedunia. Nah, kemarin pemerintah Kota Pariaman telah melakukan pencanangannya, artinya ini sudah boleh dilakukan, namun karena ini masih Ramadan ya Bang ya, jadi mungkin untuk Kota Pariaman atau yang lain-lainnya mungkin mengambil kesepakatan untuk melaksanakannya sesudah Lebaran. Nah, terkadang ini karena banyaknya atau semakin canggihnya zaman, banyak yang berita beredar yang nggak baik, padahal ini kan demi kebaikan kita anak-anak nantinya. Nah, itu gimana tuh Bang Rio untuk menyikapi hal tersebut, atau mungkin ada himbauan tersendiri kepada ibu-ibu di rumah? Ya, saya sering setiap ada penyuluhan sering saya sampaikan, baik itu masalah imunisasi, masalah penyuluhan tentang remaja, masalah penyuluhan COVID ya, apalagi setelah COVID nih ya, masalah hoax ini sangat banyak ya. Saya sering selalu menyampaikan bahwasanya biasakanlah mendapatkan informasi itu dari sumber yang betul-betul resmi atau yang benar gitu ya. Dan apa yang kita sampaikan, apa yang kita share juga adalah hal-hal yang betul benar kejadiannya dan benar ilmunya gitu. Jadi jangan asal share, kalau yang mana kan sembarang tuduh aja. Jadi memang itu. Jadi memang biasakan untuk masalah kesehatan, khususnya masalah penyakit, silahkan hubungi saya secara pribadi juga bisa di nomor HP 0813 72 56 5623 atau di media sosial di Facebook, Instagram, atau ke Dinas Kesehatan. Sekurang-kurangnya lah bagi masyarakat yang ragu terhadap masalah kesehatan imunisasi ini, tanyakan kepada institusi kesehatan terdekat. Mungkin ada rumah sakit, mungkin ada bidan desa, atau ada pegawai dinas kesehatan misalnya kan. Nah, dalam hal ini jadi bisa kita berbagi informasi yang resmi gitu. Jadi tidak asal kita bagikan tanpa kita tahu berita kebenarannya. Nah, satu lagi yang ingin kami harapkan di dinas kesehatan adalah ini kita harus sadar bahwasanya vaksin ini adalah hak anak sebenarnya ya. Tidak sebagai asuransi bagi anak untuk dalam menghadapi penyakit. Nah, seandainya mereka terserang penyakit tersebut, mereka sudah kebal ya loh. Sekurang-kurangnya mereka sudah tahan terhadap penyakit tersebut walaupun dia terkena. Jadi bukan jaminan juga ya bahwasanya 100% tidak akan terkena penyakit tersebut. Misal kita dikasih dikasih imunisasi BCG, nanti tidak akan terkena TB, tidak mungkin, karena mungkin ada lingkungannya di rumah, ada bapaknya perokok misalnya kan, sering begadang, batuk, nanti menularkan. Nah, tapi anak sudah mendapat imunisasi, ada di dalam tubuhnya tentara atau hal yang mendorong tubuhnya kuat untuk membunuh kuman TB tersebut, jadi tidak sampai membahayakan bagi dia. Jadi kita minta kesadaran lagi kepada masyarakat. Nanti kalau ada kita dari dinas kesehatan, dari baik itu di Pelindes atau di sekolah-sekolah lah kan, terutama kalau ada vaksinasi ya vaksinasilah anaknya, imunisasi lah gitu. Dalam kalau memang kita menyayangi anak atau buah hati kita,
divaksinasi gitu. Jangan cemas kalau nantinya anaknya istilahnya mendapatkan kipi ringan seperti tadi ada ruam, ada alergi atau ada ini ya, ada demam ya. Demam. Jadi memang itu memang biasa ya dalam hal masalah imunisasi atau vaksinasi. Jadi kami menghimbau supaya nantinya anak-anak Bapak Ibu sebenarnya di kemudian hari itu terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya atau terhindar dari efek yang berbahaya dari suatu penyakit. Penting banget dicatat tuh ibu-ibu, bukan nomor Bang Rio-nya tapi dampak imunisasinya loh. Oke, Bang Rio makasih banyak udah berbagi informasi kepada sahabat Gandori di rumah, juga kepada kami di sini dari yang tidak tahu menjadi tahu ya. Dan mudah-mudahan PID dan Bian bisa sukses untuk kota Pariaman dan anak-anak di Pariaman bakal sehat untuk yang akan datang. Oke, sahabat Gandoria, sampai di sini kebersamaan kita. Mudah-mudahan informasi-informasi yang disampaikan bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih. Saya Dewi Lestari pamit. Ada Bang Rio juga ya, Bang Rio Arisandi. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.